Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali anak-anak. Oh ya, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu, semangat sekali pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada lebih baiknya bahwa kita sebagai umat muslim kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak ya. Coba silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Coba Raihan selaku ketua kelas, dia memimpin doa. Silakan. Tangan di atas meja, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah berdoa. Sebelum itu, Bapak mau tanya sebelumnya. Siapa yang tidak masuk hari ini ya? Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua. Alhamdulillah, kalau hari ini masuk semua, berarti kita semua tergolong anak-anak didik yang rajin. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, maka kita ada baiknya kita juga membaca atau menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Coba Bapak ingin tahu siapa yang berani di sini yang ingin memimpin lagu wajib nasional? Saya, Pak. Ya, Raihan yang berani. Coba silakan maju Raihan, kita pimpin lagu wajib nasional. Di sini saja. Surat juga. Marilah teman-teman, sebaiknya sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebaiknya kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Duduk kembali. Suruh duduk, An. Silakan duduk kembali. Iya, terima kasih untuk Rehan yang telah berani memimpin kita semua untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Selanjutnya, sebelum itu Pak ingin bertanya. Apakah kalian semua masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang sholat. Maka di hari ini atau minggu ini kita akan belajar tentang halal dan haram di dalam kehidupan. Sebelum Pak masuk ke materi kita mengenai halal dan haram di dalam kehidupan, nah, Pak memiliki 2 pertanyaan. Coba siapa yang ingin membacakan pertanyaan yang pertama? Ya, siapa yang berani? Siapa yang berani? Ya, coba Hilal berdiri. Pernahkah kalian merasa bingung dalam memilih jajanan? Pernahkah kalian semua yang di dalam kelas ini merasa bingung pada saat kalian memilih jajanan? Siapa yang berani mengutarakan pendapat atau jawabannya? Masalah pertanyaan pertama, coba. Pernahkah kalian merasa bingung dalam memilih jajanan? Pernah tak? Pernah atau tidak? Pernah. Kenapa kira-kira kalian bingung dalam memilih jawaban? Siapa yang berani menjawab? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Ya, coba kita. Karena tidak ada logo halalnya, Pak. Karena tidak ada logo halal. Benar. Kalau di jajanan atau suatu makanan itu tidak ada logo halalnya, maka kita bingung untuk membelinya. Benar atau tidak? Benar. Nah, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari kita. Baik sekali. Sekarang siapa yang ingin membaca pertanyaan kedua? Coba. Siapa yang ingin baca pertanyaan kedua? Coba. Coba Rafa. Apa pertanyaan kedua Rafa? Bagaimana cara kita tahu jajanan itu halal dan haram? Bagaimana cara kita tahu jajanan itu atau makanan itu halal atau haram? Bagaimana cara kita tahu? Siapa yang berani menjawab soal ini? Saya, Pak. Coba, Raihan, apa jawabannya? Dengan cara melihat logo halalnya, Pak. Nah, dengan cara melihat logo halalnya. Tepuk tangan dulu untuk Raihan. Benar. Itu benar. Kalau kita ingin mengetahui dia itu halal, makanan itu atau tidak, maka kita melihat logo halal. Contoh, di sini ada teh Sariwangi. Ada tidak logo halalnya di sini? Ada. Ada tidak? Ada. Berarti teh ini termasuk boleh kita makan atau kita konsumsi. Baiklah, lanjut kita. Nah, kita belajar di sini, belajar materi ini, itu kita memiliki tujuan. Tujuan kita di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini. Coba kelompok 1, Pak ingin kelompok 1 membaca yang 1, kelompok 2 nanti membaca yang 2, kelompok 3 membaca nomor 3, dan kelompok 4 membaca tujuan nomor 4. Perwakilan satu kelompok itu 1. Coba kelompok 1 siapa yang ingin membaca perwakilannya? Saya, Pak. Ya, Raihan berdiri. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis terhadap contoh kasus halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari secara berkelompok. Tepuk tangan dulu untuk Raihan. Silakan kelompok 2, siapa perwakilannya yang ingin membaca? Arjun. Peserta didik dapat membedakan halal dan haram. Peserta didik tepuk tangan dulu. Kelompok 3 siapa yang ingin membacakan nomor 3? Ya, Arya coba berdiri. Serta-merta terjadi perbuatan halal dan haram beserta sebab-sebabnya berdasarkan dalil Nakli. Tepuk tangan lagi untuk Arya. Sekarang kelompok 4 siapa yang ingin membaca? Angkat tangan. Silakan kelompok 4 yang berani angkat tangan. Ayo, silakan berdiri yuk. Peserta didik dapat membuat rangkuman sederhana berisi yang diajarkan untuk memilih produk halal dan yang haram. Tepuk tangan lagi untuk Ayu.
Nah, karena keempat teman kita sudah berani membaca, sudah berani tampil, maka kita wajib untuk memberi apresiasi kepada mereka-mereka yang berani. Oke? Nah, setelah itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ada ice breaking. Ice breaking ini biar kita semangat, biar kita lebih fokus, dan kita berjiwa anak pelajar yang hebat. Oke? Ice breakingnya seperti ini, namanya semangat pagi. Masih ingat kan semangat pagi? Masih. Ayo, semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita. Sekarang coba kita lakukan ice breaking ini dengan berdiri. Ayo semuanya berdiri anak-anak. Kita lakukan dengan berdiri. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Silakan semuanya duduk kembali. Ya. Baiklah anak-anak. Sekarang kita akan memasuki materi yang ingin kita pelajari hari ini, yaitu adalah materi halal dan haram di dalam kehidupan. Kita lanjut ke materi ya. Nah, di sini ada definisi atau pengertian halal dan haram. Di sini Pak bacakan sedikit apa itu arti halal dan apa itu arti haram ya. Jadi anak-anak, halal artinya diperbolehkan. Dalam Islam halal adalah segala sesuatu makanan, minuman, perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan haram itu artinya dilarang. Dalam Islam, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang coba Pak ingin tanya sedikit. Coba siapa yang bisa menjelaskan sedikit atau menerangkan sedikit saja halal dan haram. Siapa yang berani? Apa itu halal tadi? Siapa yang berani? Apa itu halal? Coba Hilal. Apa itu halal? Ini Hilal. Depan. Apa tadi halal dalam? Diperbolehkan. Nah, halal itu diperbolehkan. Kalau haram siapa berani? Siapa yang berani haram? Arya, coba Arya, apa tadi haram Arya? Haram itu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Jadi paham ya nak, kalau ada orang bertanya atau adik kita bertanya, yuk. Apa itu yuk haram? Kenapa haram? Haram itu tidak boleh dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kita boleh makan nasi? Kenapa kita boleh minum air putih? Karena air putih itu halal. Sekarang ada yang namanya dasar hukum halal dan haram. Ada dua dasar hukum yang kita ambil di sini, yaitu Al-Quran surat ayat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 3. Coba siapa yang ingin membacakan Al-Baqarah ayat 168? Maju ke depan. Siapa yang berani? Saya, Pak. Coba Raihan, maju ke depan. Berani, bacakan ayatnya. Boleh dari sini biar lebih jelas, Lehan, biar bisa. Nah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halal thayyibah wala tattaku khutuwan Saiton. Saiton. Nah, artinya apa Rehan? Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Tepuk tangan dulu untuk Raihan. Silakan Raihan, boleh duduk. Untuk surat Al-Maidah ayat 3, siapa yang mau maju ke depan untuk membaca? Ya, Maudi. Coba silakan sini Maudi. Baca. Wah, ini. Khinzir. Apa artinya?
diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi. Nah, silakan tepuk tangan dulu untuk Maudi. Jadi Pak jelaskan sedikit ya. Untuk Al-Baqarah ini, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, jadi kita diperintahkan memang harus dan wajib memakan makanan yang halal. Kalau haram wajib tidak boleh kita makan. Sedangkan di Al-Maidah ayat 3 kita diberitahu apa saja yang haram untuk kita makan. Yang pertama itu ada bangkai. Yang kedua daging babi. Daging babi itu haram kita makan. Nah, apakah kalau tidak disebut di sini yang lainnya halal? Tidak. Karena ini hanya sebagian besar yang nyata, yang memang haram dan tidak boleh kita sentuh sedikit pun dalam mulut kita. Mengerti anak-anak? Mengerti. Kita lanjut lagi. Sebab-sebab keharaman sesuatu. Di sini, ini maksudnya sebab-sebab sesuatu, yaitu kenapa dia menjadi haram. Yang pertama karena zatnya. Karena zatnya ini banyak. Babi, ada anjing, darah tadi, bangkai. Itu memang haram karena zatnya. Bangkai zatnya sudah membusuk. Babi memang diharamkan karena dagingnya tidak boleh kita makan karena banyak cacing pita, kuman, segala macam. Anjing juga begitu. Darah, karena darah itu kotor. Darah itu najis. Makanya tidak boleh dimakan. Itu karena zat. Yang kedua, cara memperoleh. Ini contoh cara memperoleh ya. Cara memperoleh. Aqua itu halal atau haram? Kalau kalian minum aqua kan halal. Tapi kalau aquanya kalian dapat dari mencuri, maka menjadi haram. Kalian jajan di kantin sekolah itu halal. Tapi kalau kalian tidak membayar atau kalian mencuri jajanan, maka jajanan itu menjadi haram. Itu. Yang ketiga, proses pengolahan. Misal, yang laki-laki nih menyembelih hewan tidak membaca bismillah, maka hewan itu menjadi haram dimakan. Itu contoh. Yang kedua, bahaya yang ditimbulkan. Contohnya narkoba, minuman keras, sabu-sabu, narkotika, rokok. Itu berbahaya semua untuk tubuh kita. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa rokok itu diharamkan karena bisa merusak tubuh kita, bisa merusak paru-paru kita. Makanya rokok itu termasuk yang haram di sebagian ulama. Ini yang sering kita keliru, itu adalah tempatnya. Tempat ini yang harus kita jaga. Merokok ataupun kita lagi makan ataupun minum. Sama seperti kalian makan roti halal atau tidak? Halal. Kalau kalian makan roti di dalam WC, halal atau haram? Haram. Makan roti sambil berdiri, haram. Jadi semua itu kalau masalah tempat, contoh yang merokok kan ada sebagian orang itu, rokok itu kan makruh tuh. Masih boleh dilakukan. Kalau di tempat-tempat biasa dia tidak apa-apa merokok. Tetapi kalau dia merokok dalam masjid, maka hukumnya haram. Itulah yang dimaksud dengan tempatnya. Jadi ada tempat-tempat yang kita dilarang, yang awalnya boleh menjadi tidak boleh. Seperti itu. Coba lagi kita lanjut ya. Hikmah mempelajari halal dan haram. Coba siapa yang ingin membaca ini? Siapa yang ingin membaca ini? Ayo Rafa. Ayo siapa yang ingin membaca ini? Nah, hikmah mempelajari halal dan haram. Siapa yang ingin membaca hikmah ini? Siapa? Angkat tangan. Rafa. Ayo coba berdiri Rafa. Menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesehatan tubuh dan akal, harta dan hidup menjadi berkah, doa-doa lebih mudah dikabulkan. Nah, tepuk tangan untuk Rafa. Iya, jadi hikmah kita mempelajari ini menjadi hamba yang taat, menjaga kesehatan tubuh. Jangan salah, makanan yang haram kita makan berpengaruh ke tubuh. Kita jadi sakit, organ kita tidak sehat. Jadi kita harus memakan makanan yang halal. Harta dan hidup menjadi berkah.
Makanan yang halal itu dan haram itu mempengaruhi harta kita. Hati-hati. Jangan kita kira orang-orang kaya itu kalau makanannya halal, alhamdulillah. Tapi kalau dia makan haram, maka harta itu akan menjadi dosa bagi dia. Jadi hati-hati. Doa-doa lebih mudah dikabulkan. Nah, kalau kalian punya doa, punya harapan kepada Allah, coba perbaiki makanan kita. Apakah yang kita makan selama ini sudah halal benar? Atau masih ada halal-halal haram-haram dikit? Apakah memang haram nian atau ada halal-halalnya? Jadi kita harus sadar, oh ini memang tidak boleh. Oh ini memang tidak dianjurkan. Maka kita harus periksa dengan benar, itu halal ataupun itu haram. Biar kalau kita berdoa, langsung Allah kabulkan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Kita lanjut lagi ya. Coba kita langsung. Nah, ini kita nanti kan kita akan mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Sebelum Pak membagikan LKPD ini, maka kita akan membagi kelompok. Nah, karena duduknya sudah seperti ini, nanti kelompok 1 langsung Pak tentukan kelompok 1 rombongan ini, kelompok 2 nanti yang ini ya, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4 ya, sesuai tempat duduknya masing-masing ya. Nah, sudah kita bagikan, Pak membagikan LKPD. Ini Pak bagikan ya LKPD-nya ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 untuk LKPD-nya. Ini kelompok 2 LKPD. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Nah, di LKPD ini anak-anak, di situ ada pertanyaan deskripsi yang harus kalian jawab. Yang pertama, kalian harus membuat nama kelompok. Untuk nama kelompok, cukup kalian buat nomor saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan di bawahnya nama-nama anggota kelompok kalian. Paham? Paham. Nah, baiklah anak-anak, di LKPD itu terdapat tujuan dan langkah-langkah cara mengerjakan LKPD. Sini ya, Bapak bacakan dulu ya di LKPD kalian. Itu di tujuan, coba kalian lihat di tujuan itu ada setelah berdiskusi, peserta didik dapat 1. Menganalisis masalah terkait halal dan haram dengan kehidupan sehari-hari. 2. Menemukan dasar hukum dalil dari Al-Quran dan hadis. Ketiga, menyimpulkan sebab-sebab suatu benda atau perbuatan dihukumi halal atau haram. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama, kalian membaca baik-baik studi kasus yang diberikan di LKPD. Yang kedua, diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang ketiga, gunakan buku teks dan sumber dalil yang disediakan guru untuk membantu diskusi. Yang keempat, tuliskan hasil diskusi kalian dengan rapi dan jelas. Yang kelima, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, setelah Bapak membacakan itu, Bapak akan menyuruh kalian, silahkan kalian mengerjakan LKPD-nya yang telah Bapak berikan. Silahkan dimulai mengerjakan LKPD-nya. Anak-anak, apabila ada yang tidak paham mengenai LKPD ataupun soal-soalnya, boleh bertanya ya dengan Pak ya. Kalau yang tidak paham, silakan bertanya. Silakan sambil mengerjakan, ataupun ada yang tidak paham, boleh bertanya. Silakan ya berdiskusi ya untuk mengerjakannya. Oh ya? Ini maksudnya apa? Oh, sebab-sebab jajanan menjadi haram. Oh, itu maksudnya di soal itu kalian mencari apa sih penyebab jajanan itu menjadi haram. Nah, makanan itu kan awalnya halal dan sebabnya kenapa dia menjadi haram. Yang semula dia halal, kenapa menjadi haram? Ataupun yang memang dia haram, kenapa itu diharamkan? Itu maksudnya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang bingung dengan pertanyaan atau penjelasan dari LKPD yang telah Bapak bagikan? Bagus ini kelompok 2. Sudah mulai menulis isian. Nah, ini kelompok 1 sudah mulai menjawab.
Kelompok 3 dia juga sudah berdiskusi. Ah, iya benar. Nah, iya. Iya, kelompok 4 juga sudah aktif ya. Mantap, mantap, mantap semua ini yang kelompok-kelompoknya ini rajin. Iya, berdiskusi. Baiklah anak-anak, apa kalian semua sudah mengerjakan LKPD-nya? Bapak. Kalau sudah dikerjakan, kita akan melaksanakan atau melakukan presentasi per kelompok. Coba, kelompok siapa dulu yang ingin maju yang pertama? Kelompok siapa dulu? Semangat semua ya. Kalau begitu, Pak tunjuk saja ya. Coba kelompok 1 dulu ya. Berdiri 2 orang, perwakilan ketua dan wakilnya berdiri dan maju ke depan. Sini berdua, ayo. Raihan dan Hilal. Ini anak-anak yang ganteng-ganteng ini maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk mereka yang ganteng-ganteng ini. Nah. Ya. Bacakan dulu apa soal yang pertama, Raihan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Dayu? Mengapa? Mengapa? Ya, apa jawabannya dari kelompok 1? Lebih baik Dayu tidak usah membeli jajanan karena Dayu Ragu-ragu. Baiklah, untuk kelompok 1, silakan Raihan untuk membacakan nomor 1. Dayu sangat suka jajan di kantin sekolah. Suatu hari, ia melihat ada jajanan baru yang warnanya sangat menarik. Saat ditanya oleh penjual, apakah jajanannya mengandung bahan pengawet dan pewarna, si penjual hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting enak, Nak." Dayu pun menjadi ragu untuk membelinya. Pertanyaannya, menurut kalian, apa yang harus dilakukan Dayu? Mengapa? Apa yang harus dilakukan Dayu dan mengapa? Menurut kalian apa kelompok 1? Jawabannya? Lebih baik Dayu tidak usah membeli jajanan karena Dayu ragu-ragu dengan jajanan tersebut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jawaban kelompok 1, lebih baik Dayu tidak usah membeli jajanan tersebut karena Dayu ragu. Itu jawaban kelompok 1. Siapa yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1? Angkat tangan. Siapa yang ingin? Ya, silakan Rapa ingin menanggapi, coba. Kenapa Dayu harus ragu dalam membeli jajanan tersebut? Kenapa Dayu harus ragu dalam membeli jajanan tersebut? Karena dari warnanya mencurigakan dan tidak ada logo halalnya. Tepuk tangan dulu untuk Rapa dan Raihan. Jadi, kelompok 2 memberikan tanggapan, kenapa sih Dayu harus ragu-ragu dengan jajanan tersebut? Maka dijawab lagi oleh kelompok 1, karena warnanya mencurigakan, warnanya mencolok, tidak seperti warna jajanan pada biasanya. Dan ketika ditanya kepada penjual, yang penting enak nak, jajan saja. Itulah yang membuat Dayu menjadi ragu. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang untuk pertanyaan soal nomor 2. Coba dibacakan lagi oleh Hilal. Gantian teman satunya yang membaca, coba. Carilah dari Al-Quran minimal 1 yang mendorong kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Carilah dalil Al-Quran minimal 1 yang mendorong kita untuk memakan makanan yang halal. Apa dalilnya yang kalian tulis? Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah ayat 168 yang telah kita bahas waktu di materi awal. Itu ada ayatnya ya. Baik, kalau soal nomor 3, apalagi Rehan untuk yang ketiga? Jelaskan apa saja sebab yang membuat sebuah jajanan bisa menjadi haram untuk dimakan. Apa jawaban kalian? Dengan cara mencuri. Berbohong kepada penjual. Tidak membayar jajanan. Jadi kalau kalian jajan yang awalnya halal, gara-gara kalian mencuri,
tidak bayar, dan berbohong. Berbohong itu, Bu, saya beli 3 ya, padahal makan 5. Itu namanya haram. Silakan duduk sambil tepuk tangan untuk yang lain. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 telah maju. Baik, anak-anak, karena kita sudah diskusi, kita sudah presentasi, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking. Ini ice breakingnya namanya tepuk halal haram. Nah, semuanya boleh berdiri? Ayo, kita berdiri. Tepuk halal. Halal, halal. Boleh, boleh. Dimakan. Tepuk haram. Haram, haram. Dilarang. Tidak boleh. Dimakan. Sekali lagi. Tepuk halal. Halal, halal. Boleh, boleh. Dimakan. Tepuk haram. Haram, haram. Dilarang. Tidak boleh. Dimakan. Nih, tepuk tangan dulu. Silakan duduk anak-anak. Silakan duduk. Nah, baiklah, silakan duduk. Kita sudah ice breaking. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya. Baik. Nah, pada refleksi ini ada beberapa pertanyaan atau 2 pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih pelajaran berharga yang kalian dapat hari ini? Coba siapa yang berani menjawab? Apa sih pelajaran berharga? Ah, Nizar. Coba berdiri. Pelajaran berharga yang kami dapat hari ini adalah kami lebih mudah mengetahui dan membedakan mana makanan yang halal dan haram, Pak. Ah, tepuk tangan untuk Nizar. Jadi pelajaran yang paling penting hari ini, kita lebih mudah dan kita lebih break. Nah, berarti pelajaran yang berharga untuk kita hari ini adalah kalian dapat lebih mudah membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Tepuk tangan lagi dong untuk kita. Pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Mengapa sih kita harus peduli dengan halal dan haram? Coba siapa yang berani jawab ini? Ah, Hilal coba. Coba Hilal berdiri dong. Masa nggak berdiri? Coba berdiri dong. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Hilal. Karena dapat mempengaruhi diri kita. Yang mana kita makan, yang mana kita kerjakan, halal dan haram itu mempengaruhi diri kita. Lalu kita juga peduli dengan halal dan haram, itu kita menjalankan tugas kita, menjalankan syariat Islam. Itu. Nah, setelah itu anak-anak, kita tadi sudah berdiskusi, sudah presentasi, kita tadi kan, kita sudah ice breaking, ini lanjut nanti, ini ada tugas untuk kalian di rumah ya anak-anak. Tugasnya itu peserta ditugaskan untuk membuat rangkuman sederhana di rumah dengan tema ayo pilih yang halal. Apa temanya? Ayo pilih yang. Jadi kalian membuat rangkuman tentang makanan-makanan atau perbuatan yang halal apa saja itu. Tidak boleh makan berdiri, tidak boleh minum berdiri, makan roti, makan yang disembelih dengan bismillah itu ya. Lalu kita minggu depan kita lanjut lagi pembelajarannya tentang puasa Ramadan. Jadi informasi kita, materi kita pertemuan selanjutnya itu adalah tentang puasa di bulan Ramadan. Ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah kita laksanakan dengan baik, telah kita lakukan dengan baik, kita semua bersemangat. Untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Ya. Kita telah bersemangat, kita telah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu, kita akan pulang, kita akhiri pelajaran kita. Coba sebelum itu, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Tangan di atas meja, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Siap. Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan pakai tasnya dan dikemasi buku pembelajarannya dikemas, dimasukkan ke dalam tas.